terus ya. Oke. Nah ini ya. Oke, ini kita langsung hidupkan ya, apakah berhasil. Bismillah. Oke, nah langsung normal bosku. Tadinya kalau kita lewatkan di IC LM itu short, karena jalur short, jalur di bawah ini kemungkinan jalur outputnya yang 5 volt itu kemungkinan PCB nya mengelupas atau nyentuh sama sampingnya, karena ini melempuh ya tadi kondisi pewanas. Ini sudah nyala. Ini caranya saya ulangi lagi, yang bagian main itu tetap di main input volt ya, ground yang pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Tadi ada kemarin ada yang tanya, Bang, kenapa Bluetooth saya IC-nya pewanas sekali ya, dan mati, tidak bisa hidup, tapi kondisi pewanas di sini di area mesin ini ya, semuanya ya, di area IC ini dan di IC LM-nya juga mengalami panas ya. Nah kebetulan tadi aku beli ini kondisi baru ya, ini baru, ini mau tak pasang, tak tes dulu, gak sampai 5 menit kejadiannya. Jadi sekalian kita jawab pertanyaan subscriber tadi ya, yang bertanya tadi ya, mengapa IC nya panas, mati total, dan solusinya gimana cara benahinya. Nah, ini sangat mudah sekali, makanya jangan skip ya, jangan skip biar tidak gagal paham. Ini kan adaptor 12 volt, tadinya aku pakai ini kan Max, Bluetooth Max, ini harusnya dipakaikan 12 volt kan ya, kan di sini ada tulisan 12 volt. Ini 12 volt, kelihatan harusnya 12 volt kan. Nah ini 12 volt dan sampingnya 5 volt, tapi 5 volt tidak difungsikan. Yang ini Bluetooth Max ini diharuskan 12 volt ya, pakai ini. Nah, kita contohkan ya, ini ya, ini tadi panas sekali, ini belum 1 menit sudah panas sampai PCB nya ini melempuh ya. Tadi aku pegang juga jariku melempuh, ini sangat panas di area PCB ini. Seharusnya kalau konslet itu mungkin di IC nya panas tapi lainnya enggak. Ini semua daerah mulai dari tempat USB, ini soketan bagian ini juga panas, tadi tak pegang panas, dan bagian kartu memori ini juga mengalami panas, semuanya panas. Ini jalur-jalurnya panas sekali, ini tadi sampai melempuh ya jalurnya. Ini kita buktikan ya, ini tidak bisa hidup ini. Oke, ini aku tadi tak bongkar, kita langsung ginikan aja ya, biar tahu kalau ini mati total dan panas sekali. Oke, yang tadi mas-masnya tanya gimana caranya benahi yang konslet, nah ini bisa jadi solusi ya. Nah, makanya jangan di skip. Oke,
Oke, kita ini adapter 12 volt ya, 12 volt. Ini aku langsung colok listrik ya. Oke. Nah, tidak nyala bosku, tidak nyala, padahal di sini tegangan masuk. Oke, kita ukur, ini tegangan masuk. Padahal di sini tegangannya kebaca berapa itu, 12 volt kan ya. Oke, kebalik, probnya kebalik, gak apa-apa. Oke, 12 volt kan ini. Oke, tapi kondisi panas sekali di sini, di area sini. Ini dipegangin panas ini, di area ini panas sekali. Nah, ini gak sampai 1 menit sudah panas ini. Nah, terutama di IC kecil ini ya, ini ya, kenapa gak fokus ya? Nah, ini ya, di IC kecil ini. Oke, kita cabut biar tidak konsletnya kemana-mana. Oke, nah ini cukup kita buang, kita tidak pakai lagi yang 12 volt ya, karena fix IC LM nya jebol, ini jebol. Mungkin jebolnya tidak jebol putus ya, tapi masih mengalirkan tegangan ini sehingga merusak IC kecil ini ya. Nggak kelihatan ya, ini kameranya kurang fokus. Nah, caranya gimana? Ini kan PCB sudah kondisi melempuh ya, karena tadi aku coba beberapa menit karena panas sekali, PCB nya sampai melempuh ini. Jadi aku tidak lepas IC LM ini ya, takutnya kalau kita lepas jalurnya ikut terangkat karena PCB ini sudah melempuh ya, melempuh, kondisi sudah tidak fit lagi. Tapi kita coba hidupkan kembali tanpa melepas ini, melepas IC LM 7805 nya ini. Nah, tadi sempat tak jumper ke output IC LM ini ya, ini bagian plus tak jumper 5 volt, dan ini minnya lewat ground ini tidak nyala bosku, tidak nyala sama sekali, tidak nyala. Ternyata jalur di bawah, kemungkinan jalurnya ini ada di bawah soket USB ini, mungkin ada juga yang konslet nempel, mungkin nempel di bodinya ini ya. Ini kan jalurnya ada di bawah-bawah sini ya, jalurnya dua lapis kan, ini atas bawah. Dan ini dioda ini tidak putus, cuma IC ini yang kecil ini panas, ini panas sekali, semua area ini panas, dan saudara-saudara ini juga kalau dipegang tadi panas, semua jalur ini panas konslet. Oke, caranya kita sudah tidak gunakan yang 12 volt, kita gunakan yang 5 volt ya, 5 volt bekas charger HP. Charger HP ini keluaran 5 volt karena Bluetooth ini cuma perlu tegangan 5 volt. Kenapa dipakaikan 12 ya, seperti video-video saya membahas tentang Bluetooth sudah saya jelaskan, jadi bisa kalian buka kembali, putar kembali. Nah, caranya kalau disuntik lewat IC LM ini tidak akan bisa hidup. Kita buktikan. Ini aku pakai kabel bekas ini ya, bekas yang 12 volt tadi, tidak akan bisa hidup karena jalurnya sudah konslet. Jalur yang 12 volt itu sudah banyak yang konslet. Ini bentar
ini yang plus. Oke, ini bagian plus. Tadi plus kita ambilkan yang dari elko ini ya. Ini bagian min, kita urutkan saja nih, dan yang sampingnya plus berarti di sini ya. Oke, ini yang plus, ini bagian plus 5 voltnya ya, ini ya plus solderan. Nah saudara ya, ini 5 voltnya, dan yang min di bagian kanan ya. Kalau kita balik, kalau kita lihat dari depan berarti bagian kiri. Oke, nah ini sudah kita urutkan saja, jangan sampai kebalik ya, jangan sampai kebalik. Ini tadi yang plus sudah saya tandai, kita hubungkan. Nah ini ya, kalau kita hubungkan di IC LM ini tidak akan bisa nyala meskipun output dari IC LM itu kan keluar 5 volt, tidak akan bisa nyala karena jalurnya sudah rusak di bawah ini ya. Ini jalurnya ada di bawah soket USB ini sudah. Nah, groundnya kita ikutkan di ground input sama saja, ini ground. Oke, atau min. Nah, kayak gini ya, kita coba langsung ini ya. Oke, nah ini jangan niru ya, ini sebenarnya tidak aman kalau model kayak gini ya, sebenarnya tidak aman. Ini kok kurang fokus. Oke, langsung kita colok listrik ya, langsung ya steker. Kita lihat apakah nyala. Nah tidak nyala bosku ya, padahal tegangan sudah hadir. Nih kalau nggak percaya, ini kelihatan tegangan 5 volt itu sudah hadir. Nah kita sini ya, ini nggak kelihatan ya, nggak kelihatan sebentar. Ini ya, tegangan 5 voltnya sudah hadir. Ini kebalik propnya. Oke, dan ini tidak pas. Oke, malah terjadi konslet ya. Oke, lepas dulu. Kita langsung sini aja ya, kita cek sekali lagi. Oke, di sini di bagian elko ini aja. Nah oke, tidak hadir. Aduh, berarti nah ini ya, ini kan sudah tadi kalau kita lewatkan sini tidak bisa ya. Nah ini caranya, bukan sambungannya di sini ya, caranya bukan di sini. Ini benar kita bagian min tetap di ground ini, atau bagian min yang plusnya kita jangan di IC LM ini ya.
sini ada sebuah elko kecil. Nah, ini ada plus, dan yang sebelah kiri ada bagian main ini, elko ini ya. Ini. Oke. Kita solder sini ya. Kita ambil yang bagian plusnya saja. Nah, sini. Ini tadi kan plus. Ini plus ya. Nah, ini ya. Oke. Ini kita langsung hidupkan ya, apakah berhasil. Oke, nah langsung normal bosku. Tadinya kalau kita lewatkan di IC LM itu short, karena jalur short nih, jalur di bawah ini kemungkinan jalur outputnya yang 5 volt itu kemungkinan PCB nya mengelupas atau nyentuh sama sampingnya, karena ini melempuh ya tadi kondisi pewanas. Ini sudah nyala. Ini caranya saya ulangi lagi, yang bagian main itu tetap di main input volt ya, ground yang bagian tengah ini ya, dan yang plus 5 volt kita suntikan di bagian elko ini ya, jangan di ICLM, karena ya bisa saja kalau kondisi PCB nya normal, yang cuma shortnya itu ICLM nya cuma short, itu bisa kita suntikan di output ini ya, kita bisa suntikan di sini 5 voltnya. Tapi kalau kita suntikan di sini itu tidak bisa, atau redup, atau berulang kali start, itu tandanya kurang volt ya. Biasanya masuk menu tulisan high bluetooth itu langsung mati, hidup kembali, mati lagi, hidup kembali, itu kurang volt. Nah, ini berarti di jalur bawah USB ini outputnya yang 5 volt ada di bawahnya ini ya. Ini kemungkinan jalurnya sudah short ya. Jadi kita bisa suntikan di sini ya. Hubungkan di bagian plus elko untuk yang plus 5 volt ini, dan yang min 5 volt tetap di input jalur ini ya. Paham? Nah, ini sudah normal ini. Oke. Kita pindah di bagian bluetooth. Oke. Nah, ya, paham ya. Ini sudah normal. Nah, sudah kita ubah di tegangan 5 volt, dan untuk penggunaan 12 voltnya sudah tidak terpakai karena kita tidak bisa mengangkat ICLM ini ya. Kalau kita angkat ICLM ini, resikonya jalurnya ikut terangkat karena sudah melempuh. Nah, ini kelihatan ya, melempuh ya jalurnya, yang bagian biru hijau-hijau ini kan ada jalur ini kan kondisi panas tadi, melempuh ya. Oke, sekian dulu. Bila ada pertanyaan yang khusus mengenai Bluetooth, bisa tulis di kolom komentar, nanti kita jawab semampunya ya. Dan untuk masnya yang tadi tanya atau di komentar, bisa dicoba di rumah ya, kemungkinan besar berhasil. Ini sudah saya alami sendiri ya, jadi kita buat tutorial juga. Untuk pengalaman pribadi, ini tadinya belinya baru, tapi tidak sampai 2 menit langsung modiar ini konslet. Oke, terima kasih.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.